Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan membicarakan tentang organisasi yang ada di Indonesia pada masa periode radikal. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fabian Azari Bagus sebagai moderator. Saya Sofia sebagai pemaparan materi. Saya Mustari sebagai pemaparan materi. Dan saya Akmal sebagai pemaparan materi. Saya Muhammad Abdillah sebagai pemaparan materi. Dan saya Ibrahim Hermanes sebagai pemaparan materi. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang latar belakang periode radikal. Nah, jadi periode radikal ini atau organisasi radikal di Indonesia ini ada karena beberapa faktor, yaitu ada 3 faktor utama, yaitu karena faktor kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang buruk akibat Indonesia pada saat itu masih di bawah pemerintahan Belanda, dan terus juga ada pengaruh dari ideologi internasional. Nah, dalam masa ini terbentuk 3 organisasi, yaitu ada PNI, dan PKI. Lalu organisasi yang terbentuk ini juga sebenarnya karena respon dari beberapa orang yang menganggap organisasi sebelumnya itu gagal atau kurang dalam mensejahterakan rakyat Indonesia atau mencapai tujuannya. Selanjutnya itu ada pengertian Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia itu adalah suatu organisasi yang sifatnya sosial budaya dan digunakan untuk tempat saling bertukar pikiran tentang isu-isu yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Maka pada 25 Oktober 1948 dibentuklah organisasi dengan nama IDES PNI untuk menjadi peluang bagi mahasiswa yang ingin bergabung sebagai anggota Perhimpunan Indonesia. Pada awalnya, IDES PNI itu dibentuk sebagai organisasi mahasiswa biasa, tapi sejak masuknya 3 serangkai, yaitu Dowe Steker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat pada tahun 1913, IDES PNI mulai fokus pada ranah politik serta isu yang terjadi. Nah, tujuannya yaitu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mempersatukan pemikiran dan gagasan para pelajar, dan menjadi tempat bertukar informasi, ide, dan pengalaman. Perannya yaitu mendobrak psikologi dan kekuasaan kolonial, ideologi sekuler, menyatu unsur golongan, dan organisasi kebangsaan orisinal. Selanjutnya ada tokoh dan sifat gerakan pendirinya, yaitu Raden Mas Murjo Pranoto dan Toto Suwoto. Tokoh pendirinya itu ada M. Hatta, Sultan Syahrir, Arisa Sujoyoto, Ibu Kusuma Sunarti. Sifat gerakannya yaitu konfrontatif, nasionalisme radikal, pergerakan intelektual, menentang penjajah, dan mengorbankan perlawanan. Oke, selanjutnya masuk pada Partai Komunis. Partai Komunis didirikan tanggal 23 Mei 1920 dalam zaman imperialisme, setelah Indonesia ada kelas buruh dan dibentuknya organisasi Indonesia Sosial Demokratis Vereniging atau ISDP yang merupakan cikal bakal dari PKI.
Organisasi ini didirikan oleh tokoh sosialis Belanda yang bernama Henk Sneevliet. PKI sendiri memiliki tujuan untuk melawan kapitalisme, membentuk negara komunis, dan satu lagi mengakhiri penjajahan Belanda. Pada awalnya ISDP sulit berkembang di Indonesia karena orang menganggap bahwa ISDP adalah organisasi asing dan masyarakat itu tidak paham akan tujuan dari ISDP ini. Jadi cara yang ditempuh adalah menggabungkan diri dengan organisasi Serikat Islam atau SI. Di sini adalah munculnya PKI. Jadi PKI adalah penyebab dari terpecahnya Sarekat Islam menjadi dua golongan, yaitu golongan si merah dan golongan si putih. Golongan si merah adalah golongan yang beraliran kiri atau beraliran komunis, sedangkan giliran putih golongan putih adalah yang meninggikan nilai-nilai agama. Jadi PKI ini bergerak pada awalnya itu mereka mengkampanyekan tentang kesejahteraan buruh. Ini tuh sangat sesuai pada masa itu sehingga masyarakat tuh pada percaya dengan PKI ini. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Bagus. Oke, lanjut di sini saya akan menjelaskan pendiri dan tokoh penting yang ada di organisasi PKI ini. Jadi untuk yang pertama itu ada Simaun. Nah, jadi dia itu salah satu pendiri dari PKI. Nah, dia ini tokoh penting juga gerakan dari komunis. Sebenarnya dia bukan di PKI di Indonesia doang, tapi udah yang internasionalnya. Nah, terus dia ini pernah melakukan pemberontakan di Semarang dan berujung gagal. Akhirnya dia itu pergi dan menetap di Uni Soviet. Terus yang kedua itu ada DN Aidit. Nah, dia juga salah satu pendirinya. Nah, pada masa dia yang megang ini tuh PKI itu kayak berkembang pesat gitu. Dan juga yang lainnya itu dia tuh pernah dituduh sebagai salah satu otak di balik pemberontakan G30 SPK. Lalu dilanjutkan untuk tokoh pentingnya, di sini ada Darsono. Nah, Darsono ini saya akan menjelaskan secara singkat aja ya, kayak poinnya. Jadi dia itu kan di PKI ini ada yang membangun kayak dia ingin mensejahterakan para buruh gitu. Nah, dia ini yang mencetusnya gitu. Nah, terus lanjut Tan Malaka. Nah, Tan Malaka ini pentingnya untuk gerak sebagai pendorong di PKI ini. Dia tuh membuat karya-karya yang kayak orang pas melihat tuh kayak tergerak gitu, melakukan sesuatu gitu. Terus Muso ini dia pernah terlibat dalam pemberontakan di Madiun. Lalu dilanjutkan oleh Joso. Dia ini singkatnya juru bicaranya di PKI. Selanjutnya ada Partai Nasional Indonesia atau yang bisa disebut dengan PNI. Dia didirikan pada tahun 4 Juli 1929 yang didirikan oleh Insinyur Soekarno. PNI ini lahir dari semangat nasionalisme yang kuat. Dalam perkembangannya, PNI mengalami banyak tantangan. Pada tahun 1929, Soekarno dan beberapa pemimpin PNI ditangkap oleh pemerintah kolonial. Kemudian PNI dibubarkan. Dan setelah merdeka, PNI dihidupkan kembali dan menjadi salah satu kekuatan politik utama pada era pasca kemerdekaan. Tujuannya yang pertama adalah mencapai kemerdekaan penuh dari penjajahan Belanda, dan yang kedua adalah mengedepankan gerakan nasionalis yang berfokus pada politik, ekonomi, dan budaya tanpa campur tangan Belanda. Selanjutnya tokohnya akan dijelaskan oleh Yuga Aditya. PNI didirikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno sebelum kemerdekaan. PNI baru masuk sejumlah perdana menteri dan
berpartisipasi dalam sebagian besar kabinet pada 1960 dan 1960-an. Dan tokoh penting lainnya dari PNI adalah Dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Santoso, Dr. Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan lain-lain. Dan sifat pergerakan PNI itu adalah bersifat nasionalis dan operasi anti kolonialisme, demokratis, dan anti feodalisme. Oke, lanjut untuk kesimpulan. Nah, jadi pada dasarnya ini organisasi ini terbentuk dengan karena adanya ketidakpuasan beberapa orang terhadap organisasi-organisasi yang sebelumnya sudah terbentuk. Nah, organisasi yang pada periode radikal ini juga memiliki tujuan masing-masing dan juga mereka memiliki ada yang caranya dari awalnya lembut terus ke kasar gitu. Nah, sebenarnya sudah cukup sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Siapa yang Ya silakan ya Mbak. Saya ingin bertanya, kenapa DNI BIT tertarik untuk masuk organisasi PKI? Baik, terima kasih Najwa atas pertanyaannya. Akan kami tampung dulu ya. Lalu selanjutnya silakan Cahya. Oke, saya Cahya dari kelompok 2. Jadi sampai sekarang tuh saya masih penasaran alasan PKI itu membunuh jenderal di peristiwa G13 PKI. Jadi saya sangat bersyukur kalau kalian bisa menjawab tulisan ke saya. Ya, terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan tadi. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Najwa. Jadi kenapa sih DNI ini tertarik untuk bergabung ke PKI? Nah, jadi dia itu sempat baca buku dan tertarik dengan Marxisme, Leninisme. Nah itu tuh ideologi dari Uni Soviet. Jadi ya intinya tentang komunis gitulah. Nah terus dia ini juga berpikiran yakin kalau misal PKI ini bakal mensejahterakan rakyat Indonesia, karena kayak berannya kan langsung gitu tuh, nggak berdarah-darah kayak ada yang keras gitu. Udah itu aja. Untuk jawabannya apakah masih ingin pertanyaan lagi? Oh, iya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saya. Mengapa PKI menghabisi 7 jenderal dalam peristiwa G13 PKI? Jadi menurut berita yang saya dengar, alasan utamanya adalah PKI ingin mengkudeta negara kita dengan mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunisme. Mereka itu membunuh 7 jenderal karena mereka itu ingin mengkambing hitamkan mereka. Jadi mereka, si jenderal ini pengen dijadiin kambing hitam dari kudeta tersebut. Namun masih banyak teori liar sampai saat ini. Jadi tidak ada yang tahu kebenarannya. Mungkin itu saja Cahya yang bisa saya jawab. Apakah cukup? Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaan yang telah dilontarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam mempresentasikan materi yang kami paparkan tadi. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.